Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua yang aku banggakan. Semoga di siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua kelas 8A dan kelas 8B, untuk pembelajaran kali ini kita melalui pembelajaran daring. Semoga dengan pembelajaran kali ini tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Oke. Untuk materi SKI kelas 8 semester 1 kita akan membahas mengenai dinasti Abbasiyah. Kelas 7 kemarin kita sudah mempelajari Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin yaitu dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah, sekarang kita masuk pada materi dinasti Abbasiyah. Untuk mengingat kembali, dulu kita mempelajari dinasti Umayyah. Dikatakan dinasti Umayyah karena didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namanya dinasti karena dinasti Umayyah ini sistem kerajaan yang pemimpinnya secara turun-temurun atau satu keturunan, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu dilanjutkan anaknya, dilanjutkan oleh cucunya sampai keturunan selanjutnya. Itulah yang dinamakan dinasti. Setelah dinasti Umayyah, akhirnya kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Umayyah dulu terdiri dari 14 khalifah. Dia berkuasa kurang lebih 90 tahun. Sekarang kita perhatikan ke papan tulis ini untuk materi bab yang pertama kelas 8, yaitu perkembangan Islam dinasti Abbasiyah. Ini materi kita, perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang paling penting yaitu kita bahas mengenai dinasti Abbasiyah. Sebelum masuk pada materi dinasti Abbasiyah, dulu ada namanya dinasti Umayyah. Kenapa dinasti Umayyah itu bisa runtuh dan akhirnya dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah, itu nanti kita akan mengetahui sejarah dan asal mulanya. Ini perlu kalian tahu. Dinamakan dinasti Abbasiyah itu karena pendirinya berasal dari keturunan Abbas. Makanya dinamakan dinasti Abbasiyah. Siapa Abbas itu? Abbas adalah paman Nabi Muhammad. Tepatnya yang mendirikan dinasti Abbasiyah ini yaitu Abu Abbas As-Soffah. Makanya dinamakan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Ini dinamakan dinasti Abbasiyah karena didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah. Namanya Abbas ini makanya diambil dari nama Abbas, makanya namanya dinasti Abbasiyah. Sebelum dinasti Abbasiyah ini berdiri, itu tidak langsung melanjutkan dari dinasti Umayyah, tapi lebih dari itu. Kita perhatikan sejarahnya dulu. Sebelum dinasti Abbasiyah berdiri, ini ada khalifah dinasti Umayyah, namanya Marwan bin Muhammad. Pada waktu itu Marwan bin Muhammad terjadi ketidakcocokan dengan Abu Abbas As-Soffah. Ini terjadi ketidakcocokan dengan Abu Abbas As-Soffah. Dan akhirnya terjadilah perang antar pasukan Marwan bin Muhammad dengan Abu Abbas As-Soffah. Ini terjadi. Marwan bin Muhammad pada waktu itu dinasti Umayyah masih berdiri. Telah terjadi perang pasukan dan dimenangkan oleh Marwan bin Muhammad. Dimenangkan oleh Abu Abbas As-Soffah. Akhirnya dia berhasil menempati kota Syria, diambil oleh Abu Abbas As-Soffah, dan Marwan bin Muhammad akhirnya kalah dalam peperangan itu.
Setelah itu Abu Abbas As-Sofah berusaha mendirikan namanya dinasti Abbasiyah. Lalu dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Selain itu, dinasti Umayyah ini yang dipimpin Marwan bin Muhammad tadi sudah kalah dalam perang dengan Abu Abbas As-Sofah. Ini bisa runtuh karena beberapa hal, tidak hanya perang itu. Yang pertama, dia bisa runtuh karena figur khalifah yang lemah. Banyak para khalifah atau pemimpin dinasti Umayyah yang kurang bijaksana atau yang sering menggunakan uang negara untuk berfoya-foya atau yang lainnya. Terus hal yang kedua yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah yaitu persaingan antar suku. Karena dalam dinasti Umayyah ada dua suku, yaitu ada dua suku menjadikan persaingan antar suku dan menjadikan berontak pada dinasti Umayyah. Yang ketiga, tidak adanya aturan pengangkatan khalifah. Maksudnya ketika khalifah sebelumnya meninggal, terus ada penggantinya, itu tidak ada aturannya pengangkatan khalifahnya. Harus pemimpin yang bijaksana atau gimana, tidak. Yang penting keturunan dinasti Umayyah itu bisa menjadi khalifah. Itu yang diantara penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Yang pertama, penyebab runtuhnya dinasti Umayyah apa? Figur khalifah yang lemah. Yang kedua, persaingan antar suku. Ada suku yang bersaing akhirnya menjadikan dia berontak pada dinasti Umayyah. Yang kedua, hak istimewa bangsa Arab Suriah. Khusus orang Arab Suriah ini mempunyai keistimewaan pada masa dinasti Umayyah. Jadi dia tidak menyamakan hak warga negaranya. Terus yang kedua, tidak adanya aturan pengangkatan khalifah. Jadi karena dinasti ini langsung diangkat penggantinya. Meskipun begitu, seharusnya kan ada aturan khalifah yang seperti apa yang bisa diangkat menjadi seorang pemimpin dinasti. Itulah yang menjadikan kelompok lain menjadi memberontak dan menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah. Setelah itu tadi Abu Abbas As-Sofah dia memberontak pada Marwan bin Muhammad dan melakukan perang antar pasukan dan dimenangkan kelompok Abu Abbas As-Sofah. Setelah ini menang, lalu mendirikan dinasti namanya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Setelah itu, setelah Abu Abbas As-Sofah ini mendirikan dinasti Abbasiyah, dia melakukan hal-hal yang diterapkan pada masa dinasti Abbasiyah supaya tidak terjadi keruntuhan. Yang pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah. Yang kedua, mengutamakan orang Persia. Maka dari itu, dinasti Abbasiyah ini dinamakan The Golden of Age. Ini pada masa ini dinasti Abbasiyah dinamakan The Golden of Age. Itu puncak kejayaan dinasti Islam. Nanti ini ada kelanjutannya lagi. Dinasti Abbasiyah itu khalifahnya ada 37 kurang lebih ya. Saya ulangi lagi, dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi sampai 1258. Dikatakan dinasti Abbasiyah karena didirikan oleh Abu Abbas As-Sofah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk materi SKI. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Dan tugas untuk materi SKI ini nanti tolong dirangkum dan disimpulkan dan biar menjadi penilaian untuk saya pada materi SKI ini ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.